Menikmati kasih setia Tuhan. Sebuah pohon yang cukup besar tumbang dan menutupi badan jalan yang hendak kami lewati ketika selesai melakukan penginjilan di sebuah desa. Karena di situ hutan dan tidak ada rumah penduduk yang dekat, kami tidak tahu harus buat apa, karena kami juga tidak membawa peralatan yang memadai untuk menyingkirkan pohon tersebut. Banyak cara yang sudah kami lakukan, tetapi tetap tidak bisa. Kami sudah putus asa dan hampir menyerah. Saat itu kami hanya tahu bahwa memang di kiri, kanan, depan, dan belakang tidak ada jalan. Tetapi ke atas pasti ada jalan. Lalu kami berdoa, Tuhan, berikan kami solusi, karena kami tidak memiliki solusi. Tiba-tiba muncul seseorang yang datang dengan membawa parang. Dan tanpa berbicara apa-apa, dia langsung memotong pohon itu dengan parangnya. Karena kendala bahasa, dia dari suku yang bahasanya tidak kami mengerti. Sehingga dia tidak bisa berbicara dengan kami, dan kami pun tidak tahu harus berbicara bagaimana. Yang jelas, dia seorang Muslim, dan saat itu adalah bulan puasa. Tetapi tanpa kenal lelah, dia terus memotong sampai pohon itu terpotong dan dapat dipindahkan. Begitu selesai memotong, dia langsung pergi. Kami berterima kasih kepadanya, tetapi mungkin dia tidak mengerti apa yang kami ucapkan. Kejadian ini membawa kami pada satu pengertian bahwa Tuhan mengirim malaikat penolong tepat pada waktunya, sehingga kami hanya bisa terkagum-kagum. Walaupun tidak ada alat komunikasi sama sekali, tetapi di saat yang tepat ketika berkomunikasi dengannya, pertolongannya bisa kami rasakan. Ternyata tantangan belum berakhir, karena dalam perjalanan pulang, kami harus menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal feri. Tetapi ketika tiba di tempat penyeberangan, ferinya rusak, sehingga tidak bisa membawa kami ke seberang. Kalau sudah seperti ini, maka satu-satunya jalan untuk bisa kembali ke tempat kami adalah dengan mencari jalan alternatif. Tetapi resikonya adalah jalannya belum pernah kami lewati dan cukup jauh, bahkan sangat sulit untuk dilewati dengan kendaraan bermotor. Apalagi saat itu adalah musim hujan, sehingga semakin rusak jalannya. Kami berdoa dan mendapatkan damai sejahtera untuk melanjutkan perjalanan. Ketika dalam perjalanan, ternyata kami kehabisan bahan makanan. Persediaan yang kami bawa sudah hampir habis ketika tinggal beberapa hari di desa. Kami berpikir toh sebentar lagi akan tiba kembali di kota. Tetapi karena ferinya rusak, jadinya perjalanan semakin memakan waktu yang lama. Sesuatu yang di luar perkiraan kami terjadi. Tiba-tiba teman saya melihat seorang penjual roti sedang membawa dagangannya dengan bersepeda. Bayangkan, di tengah hutan, tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin ada penjual roti? Teman saya kemudian berteriak memanggil penjual roti tersebut. Roti! Roti! Dalam bahasa Kreol. Pengucapan kain dan roti itu hampir sama. Sehingga saya mengira dia berkata, kain, kain. Jadi saya bingung. Kamu ngapain mau membeli kain di tengah hutan? Tetapi saking senangnya, dia tidak memakai bahasa Kreol yang bisa kami mengerti, melainkan memakai bahasa negaranya. Kami betul-betul kaget. Ternyata memang ada penjual roti dengan sepedanya. Kami kemudian membeli rotinya dan penjual roti itu melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi kami melihat Tuhan mengirim malaikat penolong. Saat itu kami kembali terheran-heran bagaimana Tuhan begitu luar biasa memelihara kami. Dalam perjalanan selanjutnya, rem mobil kami blong, sehingga mobil berjalan tanpa rem dengan kondisi jalan yang sangat rusak. Setiap kali jalan menurun, kami hanya bisa berdoa dalam nama Yesus, agar semua dapat selamat. Puji Tuhan, kami bisa melewati jalan yang rusak dan bisa sampai di jalan utama dan berhenti persis di depan mekanik di dekat pinggir jalan utama, sehingga mobil bisa diperbaiki. Lagi-lagi kami terheran melihat bagaimana Tuhan menolong kami.
melewati jalan hampir sekitar 50 kilometer tanpa rem dan bertemu bengkel di pinggir jalan untuk diperbaiki. Tuhan luar biasa. Perjalanan kali ini merupakan sebuah perjalanan adventure bersama Tuhan. Menikmati bagaimana Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Membuat jalan di mana tidak ada jalan. Karena Dia Tuhan yang tidak kekurangan cara dalam memberikan pertolongan. Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa.